Silakan dibuka buku paketnya dulu. Sudah punya semua ya buku paketnya ya? Ada yang belum dapat buku paket? Angkat tangan. Saya belum, Ustadz. Raihan dan Hendra. Terus siapa lagi? Muhammad Dafa. Belum ya? Belum, Ustadz. Hari ini ngambil. Faiz belum juga ya? Muhammad Faza Arya Satria belum. Oke, baik. Jadi rata-rata semuanya sudah ada bukunya ya. Baik. Yang sudah membawa buku, sudah mendapat buku, silakan dibuka halaman 4 ya. Judulnya letak dan luas wilayah benua Asia dan benua lainnya. Kita akan mengulang lagi materinya. Apakah sama materi yang ada di buku paket dengan yang kemarin saya jelaskan lewat PowerPoint. Coba dibacakan Mas Azizi. Ya. Ya, Tat. Yang A ya, letak dan luas wilayah benua Asia dan benua lainnya. Ya, Tat. Persatu langsung. Langsung nomor 1, Tat. Ya. 1. Letak dan luas wilayah benua Asia. Benua Asia mempunyai karakteristik yang berbeda dengan benua lain, yaitu benua Asia merupakan benua terluas di dunia dan 6 dari 10 negara dengan penduduk terbanyak di dunia, yaitu Tiongkok, India, Indonesia, Bangladesh, Pakistan, dan Jepang. Secara astronomis, benua Asia terletak di antara 25 derajat barat timur min 170 sampai 170 derajat barat dan 11 derajat LS sampai 75. Azizi, bacanya gini Azizi. Ya. 25 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur barat. Dan 11 derajat lintang selatan sampai 75 derajat lintang utara. Itu ya cara bacanya ya. Oh, gitu. Nah. Oke, lanjut. Asia meliputi hampir sepertiga daratan di dunia yang terbentang mulai dari Afrika dan Eropa ke sebelah barat sampai ke Samudra Pasifik di sebelah timur. Letak benua Asia sebagai besar ke sebelah barat sampai ke Samudra Pasifik di sebelah timur. Letak benua Asia sebagian besar berada di kawasan belahan bumi utara. Kawasan utara merupakan daerah yang disebut daerah kutub utara, bagian timur dan selatan. Benua Asia merupakan kepulauan, yaitu Kepulauan Jepang, Kepulauan Filipina, dan Kepulauan Indonesia. Batas-batas benua Asia adalah sebagai berikut. Sudah. Azizi sudah, terima kasih. Baik, ini adalah benua Asia yang terkenal sebagai benua yang terluas. Nah, daratannya paling luas. Dikarenakan di Asia ini ada satu negara yang memiliki wilayah yang paling luas, yaitu negara Rusia. Nah, secara astronomis terletak di 25 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur barat dan 11 derajat lintang selatan sampai 75 derajat lintang utara.
Lintang selatannya sama dengan Indonesia ya, 11 derajat. Artinya negara Indonesia ini adalah negara yang paling selatan di benua Asia. Batas-batas benua Asia. Di sebelah timur itu ada Samudra Pasifik. Kenal dengan Lautan Teduh. Teduh berarti dia itu enggak banyak gelombang. Gelombang tinggi jarang di Samudra Pasifik. Paling banyak gelombang tinggi ada di Samudra Hindia. Sebelah selatannya benua Asia ini Samudra Hindia dan benua Australia. Sebelah baratnya batasnya dengan benua Afrika, Laut Tengah atau Laut Mediterania, dan benua Eropa. Sedangkan sebelah utara itu berbatasan dengan Laut Es Utara atau Arctic Ocean. Nah, ada beberapa kawasan di benua Asia, daerah Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Barat, sama Asia Tengah. Luasnya lebih kurang 43.998.920 km persegi, atau lebih kurang 4 kali dari luas benua Eropa. Nah, jadi besar sekali benua Asia ini. Sekarang perhatikan di peta itu. Nah, halaman 5. Nah, di halaman 5 itu ada peta ya. Itu ada peta benua Asia. Adendra Cyril, ada Adendra Cyril? Cyril? Iya, Ustaz. Kamu bawa buku? Belum, Ustaz. Belum ya? Oke. Iya. Haizun. Iya, Tat. Kamu sudah ada bukunya? Sudah, Tat. Perhatikan halaman 5 ada peta Asia ya. Iya, Tat. Sebutkan negara yang paling utara. Negara apa? Di benua Asia. Negara apa, Zul? Di paling atas sendiri tuh, Zul. Negara apa? Rusia, Tat. Rusia. Jadi sebelah utara itu negara Rusia. Kalau yang selatan Indonesia. Nah, yang paling timur ini juga Indonesia ya. Sama Jepang. Kalau yang paling barat, Haizun, negara apa? Tahu nggak? Kayaknya atau Sudan. Oh, itulah Afrika lah, yang di Asia. Oh, Turki. Oh, Turki bukan Asia ya? Bener, terima kasih. Bener. Ya, Turki itu Asia. Ya. Terima kasih Haizun ya. Iya, Tat. Jadi yang paling barat adalah negara Turki. Jadi Turki itu sebenarnya ada dua ya daratannya. Ada yang di Asia, ada yang di Eropa. Jadi negara Turki itu memiliki dua budaya. Budaya orang Asia dan budaya orang Eropa. Ini nggak usah kaget kalau di negara Turki itu ada orang yang berambut pirang. Itu berarti dia Turki Eropa. Nah, lalu kalau rambutnya hitam itu berarti dia Turki Asia. Baik, kita lanjut ke benua Afrika. Dibaca Andika Putra. Ya, Ustaz. Benua Afrika merupakan benua terluas ketiga setelah Asia dan Amerika. Benua Afrika merupakan daratan tua dengan keanekaragamannya, walaupun masyarakat internasional belum mengenal secara detail dan menyeluruh keadaannya. Benua Afrika terdiri atas banyak negara dengan ciri khas masing-masing. Secara astronomis, benua Afrika terletak di antara 37 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan dan 17 derajat. BB ini apa, Tat? Ya, kenapa? BB ini apa? Bujur barat. Bujur, Pak. Oh iya.
busur barat sampai 51 derajat busur timur. Bersama-sama dengan benua Asia dan Eropa, Afrika membentuk daratan raksasa yang disebut dunia lama. Akan tetapi benua itu berbeda dengan benua Asia dan Eropa dalam banyak hal, sehingga benua Afrika sering dikelompokkan bersama-sama dengan Amerika Selatan dan Australia sebagai kelompok benua selatan. Bentuk dataran Afrika umumnya terdiri atas plato-plato raksasa yang muncul secara tajam di daerah-daerah pantai yang sempit. Batas-batas benua Afrika adalah sebagai berikut. 1. Sebelah utara adalah Laut Tengah, terusan Suez, dan Laut Merah. 2. Sebelah timur adalah Samudra Hindia. 3. Sebelah selatan adalah Samudra Atlantik. 4. Sebelah barat dibatasi oleh Samudra Atlantik juga. Oke, Ustaz. Luas. Terima kasih Andika. Ya, Ustaz. Nah, itu adalah benua Afrika. Benua ini merupakan benua terluas ketiga setelah Asia dan Amerika. Juga termasuk daratan tua. Daratan tua berarti peradaban itu pertama kali muncul di Afrika. Dengan keanekaragamannya. Anekaragam berarti banyak sekali flora dan faunanya di sana. Walaupun masyarakat internasional belum mengenal secara detail dan menyeluruh keadaan di Afrika, tapi benua ini memiliki ciri khas ya di negaranya masing-masingnya. Afrika ini dulu membentuk daratan raksasa yang disebut dunia lama. Dan dikelompokkan bersama-sama dengan Amerika Selatan dan Australia sebagai kelompok benua selatan. Batas-batasnya di utara itu Laut Tengah atau Laut Mediterania. Terusan Suez ini adalah terusan yang menghubungkan Laut Mediterania dengan Laut Merah. Mediterranean Sea dan Red Sea. Lalu ada Laut Merah. Kalau sebelah timurnya itu Samudra Hindia batasnya. Kalau sebelah selatan itu Samudra Atlantik. Kalau sebelah barat juga Samudra Atlantik. Perhatikan petanya ini, benua Eropa. Benua Afrika, maaf. Nah, ini banyak sekali ya negara-negaranya. Kita tahu benua Afrika kemarin itu orangnya dibagi dua ya, secara ras. Ada yang kulit putih, ada yang kulit hitam. Yang kulit putih itu Afrika yang bagian utara. Yang kulit hitam itu Afrika bagian tengah sampai yang bagian paling selatan. Nah, coba sebutkan ya, orang kulit putih yang ada di Afrika bagian utara. Di negara mana saja? Al-Huda. Ya Ustadz. Negara mana saja yang termasuk orang kulit putih di benua Afrika? Di mana ya, Tat? Yang bagian utara itu negara apa saja itu? Oh, Tat. Bagian utara. Nah, ada negara apa saja itu di Afrika bagian utara? Egypt itu apa Egypt? Ini Afrika semua, Tat. Mesir itu, Ustaz. Ya, Mesir. Ya, benar. Terus sebelahnya? Mesir sebenarnya Libya. Libya. Itu orang kulit putih. Itu, Ustaz. Sebelahnya lagi Muammar Gaddafi itu kan kulit putih, Tat. Muammar Gaddafi itu presidennya ya? Iya, Tat. Ya, itu termasuk. Ya termasuk kan. Intinya kan di mana saja, di alam mana saja kan. Ya. Kulitnya coklat itu termasuk ya, kulit putih lah. Ya. Kalau di sana itu ya. Nggak Iya, terlalu hitam. Sebelahnya lagi negara apa? Udah? Coba, udah. Algeria. Algeria itu apa, Tat? Aljazair ya. Oh. Algeria. Oh, Algeria itu Atasnya? Aljazair. Iya. Terus ada Maroko, Tat. Maroko. Lalu ada lagi yang nyempil ini sebelah utara. Oh, Tunisia. Iya. Nah, ini adalah negara-negara yang orangnya turunan Arab.
Apa? Marokonya di mananya? Hah? Iku lho gak ketok tak kowe. Maroko itu di sebelah itu. Masa Sebelah tak foto timur. no malas wah. Nah, ibu Sebelah kotanya Algeria. Sebelah Algeria iku Oh lho iya, nice Maroko. info. ini tempatnya Ustadz Abdul Somad ini kuliah Iya, Zat. ya, Maroko. Baik. Jadi itu adalah negara-negara yang ya secara mirip dengan orang Timur Tengah. Ya. Dan di daerah ini itu banyak wilayahnya itu tertutup oleh gurun pasir, yaitu gurun pasir yang terluas, Sahara. Nah, gurun pasir luas dan paling mematikan juga di sana. Kenapa Baik tetap mematikan? Suhunya panas sekali, wilayahnya yang sangat gersang, luas, dan faunanya yang sangat berbahaya. Ya. Jadi Singa. kalau tersesat di dunia gurun Sahara, banyak-banyak berdoa ya. Jangan sampai Tat. Ya Jangan seandainya. sampai kau tersesat di gurun Sahara. Iya. Seram. Lanjut ya, Ya, Zat. benua apa? Ya. Halaman 7 dibaca Romzi Norman ada. Romzi Norman. Kowe kurang tau dikeplak ta. Wes, Ya wis. mantap. Romzi, ada Romzi? Tes. Ya. Romzi. Tes. Halo. Ih. Yang lainnya dimatikan dulu mikrofonnya. Zaidan. Udah dimatikan. Ya Tat. Sekarang Romzi tolong dibaca halaman 7. Apa? Halaman 7, benua Eropa, baca. Oh. Eropa berasal dari kata Eleb, surup. Seorang penulis menyebut Eropa sebagai negeri terbenam. Hal itu kebalikan dari Asia yang disebut sebagai negeri terbit. Eropa merupakan benua yang daratannya terendah di dunia. Ketinggian rata-rata hanya mencapai 300 meter. Eropa sebenarnya bukan merupakan suatu benua tersendiri, melainkan merupakan semenanjung di Asia. Bentuk dan kebudayaan Eropa mempunyai ciri-ciri yang unik. Sejak dahulu, Eropa dianggap sebagai benua tersendiri. Karena Asia dan Eropa menjadi satu, keduanya sering disebut ASPA, singkatan dari Asia dan Eropa. Orang-orang Eropa dahulu menyebut Eurasia, Eropa dan Asia. Pada peta dunia, Eropa tampak sebagai bagian dari tetangganya yang jauh lebih besar, yakni Asia. Benua Eropa lebih mirip perpanjangan benua Asia ke arah barat, sehingga tampak seperti semenanjung Asia yang menjulur ke barat. Peta astronomis benua Eropa adalah di antara 36 derajat LU sampai 71 derajat LU dan 11 derajat BB sampai 60 derajat BD. Batas-batas benua Eropa adalah sebagai berikut. Romzi, LU itu apa Romzi? Apa? LU itu singkatan Bintang apa? utara ya, kalau nggak salah. Bintang Utara. Oke. Iya, betul. Baca ya yang lengkap. Oke, lanjut. Batas-batas benua Eropa adalah sebagai berikut. 1. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Norwegia dan Laut Barents. 2. Sebelah timur berbatasan dengan benua Asia dan Laut Kaspia. 3. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Hitam, Selat Bosporus, Selat Dardanella, Laut Tengah, dan Selat Gibraltar. 4. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Atlantik. Luas benua Eropa lebih kurang 9.699.550 km kuadrat. Benua Eropa terbagi menjadi 5 wilayah, yaitu Eropa Utara, Eropa Timur, Eropa Barat, Eropa Selatan, dan Eropa Tengah. Baik, terima kasih Romzi sudah dibacakan tentang garis besar benua Eropa.
Di benua Eropa ini lebih terlihat seperti perpanjangan dari benua Asia, kayak semenanjung gitu. Nah, bahkan pernah disatukan dengan Asia, Eurasia. Banyak sekali negaranya nih, kecil-kecil negaranya di Eropa ini. Tapi kita tahu bahwa negara-negara di Eropa kategorinya negara yang maju ya. Kecil-kecil tapi maju, Tat. Cuma ada 2 ya negara berkembang di sana. Kenapa, Zaida? Kecil-kecil tapi maju semua rata-rata. Ya, secara ekonomi, secara teknologi, secara pengetahuan mereka maju. Hanya yang Yunani mungkin yang berkembang. Lalu negara Malta itu ya. Masih Jerman berkembang. nggak berkembang, Tat. Oh, kalau Jerman maju itu ya, teknologinya sudah maju. Jadi rata-rata maju semua. Prancis maju, Madrid kan masih masuk itu, Tat. Spanyol ya, masih maju, negara maju. Negara miskin nggak ada di Eropa ini, negara miskin. Iceland. Balikan dari Afrika ya. Nah, kalau Afrika itu banyak sekali negara miskin. Kalau di Eropa nggak ada ya negara miskin. Kita lanjut. Ukraina. Halo? Aku yang putus-putus ini. Halo. Oh, halo, punten. Iya, Bun. Oh, ya wes. Halo. Tiwas panik. Yang penting minum skui dulu ya kan. Halo. Ya wes lah. Yes sir, kita minum Squidulls. Kon lo gak aktif voice changer sumpah. Ya ancen gak, tak turn off kok. Emang voice changerku sih mau urup. Iya, Nora. Minum Squidulls. Yo Iman. Kan, di mute kan. Halo, Sat. Ustaz, assalamualaikum.
Loh, ustadznya living? What the hell? Oh, Gara-gara bawa minum skuy. Mohon maaf, tadi ada gangguan, bisa dengar sekarang suaranya? bisa Ustadz. Wah, oke. Maaf ya, tadi ada gangguan. Tiba-tiba kok nggak bisa bersuara mikrofonnya. Kita lanjut ke benua Amerika. Baca Arya ada Arya. Nggak ada ya Arya ya. Varian. Iya Ustaz. Tolong dibacakan benua Amerika halaman 8. Benua Amerika. Oh ini. Benua Amerika merupakan suatu massa daratan yang sangat besar di belahan bumi bagian barat. Secara astronomis, benua Amerika terletak di antara 77 derajat lintang utara sampai 56 derajat lintang selatan dan 30 derajat bujur barat sampai 170 derajat bujur barat. Benua Amerika berbatasan dengan Laut Arktik dan Selatan Davis di sebelah utara, Samudra Atlantik, Teluk Meksiko, dan Laut Karibia di sebelah timur, Laut Kutub Selatan di sebelah selatan, Samudra Pasifik, dan Laut Bering di sebelah barat. Luas benua Amerika seluruhnya lebih kurang 42.188.569 persegi atau 4 kali benua Eropa. Baik, terima kasih Varia. Ya, Ustaz. Benua Amerika ini benua yang paling panjang ya, antara sampai utara sampai selatan ya. Lihat saja astronomisnya, 77 derajat lintang utara sampai 56 derajat lintang selatan. Dan 30 derajat bujur barat sampai 170 derajat bujur barat. Berarti terletak di bagian barat semua nih wilayahnya. Berbatasan dengan Laut Arktik di utara, Selat Davis, Atlantik, Meksiko, dan Karibia di timur, Kutub Selatan di sebelah selatan, Samudra Pasifik, dan Laut Bering di sebelah barat. Nah, ini adalah petanya ya, kalau kalian lihat di bukunya. Nah, kalau di utara itu Alaska, ada Kanada, ada Amerika Serikat, Meksiko, Amerika Tengah, ada Guatemala, El Salvador banyak kali ini. Dan Amerika Selatan yang biasa disebut Amerika Latin, ada Brazil, Paraguay, Argentina, Chili. Ini adalah gambaran dari benua Amerika. Ya dekat dengan Greenland ya, benua Amerikanya. Lanjut, benua Australia. Halaman 9 dibaca Farhad Nader, ada Farhad Nader. Farhad Nader nggak ada? Farel lah. Ainur Rizky. Halo, Farel. Nggak ada Farel? Bisa dengar Farel? Tolong bacakan halaman 9. Ya. Di benua Australia. Benua Australia merupakan benua yang paling kecil. Sejarah ditemukannya benua Australia adalah sebagai berikut. 1. Tahun 1606, orang Belanda yang bernama Willem James menemukan teluk yang paling utara yang disebut Teluk Carpentaria. Tahun 1644, orang Belanda yang bernama Abel Tasman menemukan Tasmania dan Selandia Baru. Tahun 1770, orang Inggris yang bernama James Cook mendarat di pantai timur yang tanahnya lebih baik dan mengetahui bahwa Selandia Baru merupakan dua buah pulau. Kemudian daerah itu menjadi jajahan kerajaan Inggris. Tahun 1786, benua Australia digunakan oleh kerajaan Inggris sebagai tempat pembuangan penjahat-penjahat dari Inggris. Setelah abad ke-19, dengan ditemukannya tambang emas di sana, pengiriman penjahat dihentikan dan mulailah orang Inggris berdatangan ke Australia.
Benua Australia di belahan bumi selatan secara astronomis berada pada posisi 9 derajat lintang selatan, 45 derajat lintang selatan, dan 113 bujur timur sampai 154 bujur timur. Batas wilayah Australia sebelah utara adalah oleh Laut Timur, Laut Arafura, dan Laut Koral. Sebelah barat dan sebelah selatan dibatasi Samudra Hindia, dan sebelah timur dibatasi oleh Samudra Pasifik. Luas benua Australia kurang lebih 7 juta 6 7.680.300 km persegi. Baik, terima kasih Mas Farel. Itu tadi adalah sejarah ditemukannya benua Australia. Yang pertama menemukan adalah orang Belanda, namanya Willem James. Itu ada Abel Tasman. Lalu ada orang Inggris namanya James Cook. Sampai akhirnya benua Australia digunakan oleh kerajaan Inggris sebagai tempat pembuangan penjahat dari Inggris. Jadi ya kalau ditarik sejarahnya, kebanyakan ya orang Australia itu adalah dulu para kriminal dari Inggris dibuang di situ. Sebenarnya ada orang asli di Australia, namanya adalah suku Aborigin. Tapi sekarang sudah hampir punah karena terdesak oleh orang-orang dari Inggris ini. Semakin lama semakin banyak. Dulu juga katanya ada kasus pencucian otak yang suku aborigin itu biar jadi termodernisasi itu ya Tat. Wah, siapa yang mencuci otak itu? Orang-orang Inggris itu katanya. Jadi dia itu jadi anak-anaknya itu diambil biar dia itu bisa ikut modernisasi, jadinya makanya punah. Oh, ya. Mungkin soalnya pernah ada kasus kayak gitu tuh. Tapi kasihan sih, anaknya moro-moro diculik, moro-moro sudah nggak kenal bapak ibu sing pakai budaya-budaya seperti itu. Ya, waktu dulu itu sudah nggak ada rasa kasihan ya. Bahkan kalau perlu orang tuanya dibunuh semua gitu ya. Itu apa pihak mana dulu ya? Iya, Bu. Ada tinta. Ini kalau dibalik ya apa? Bisa aja. Matikan dulu mikrofon. Tunggu. Ya. Baik. Jadi, Ustaz lanjutkan. Kita sekarang masuk ke coba ini di wawasan sosial ini ada dua info bahwa Eurasia itu adalah sebuah super benua. Super berarti besar sekali ya. Gabungan dari dua benua Eropa dan Asia. Juga dianggap sebagai super pulau. Selain dari Pan-Amerika, Afrika, dan Antartika. Istilah Eurasia ini digunakan untuk merujuk kepada negara X itu bekas dari Uni Soviet. Yang mereka sudah merdeka di Asia Tengah dan di daerah Kaukasus. Kaukasus ya daerah Eropa Timur. Jadi itu adalah info tentang istilah dari Eurasia. Di aktivitas individu kalian lihat, ini ada istilah tentang benua Eropa sebagai negeri terbenam, benua Asia negeri terbit. Coba kalian cari di internet arti dari istilah itu. Nah, itu untuk kalau matahari, kalau terbenam, setahu saya ya tadi yang pernah saya dengar, karena di sana itu kan banyak musim dingin, jadi malamnya lebih panjang daripada siangnya. Kalau matahari terbit karena siangnya lebih panjang daripada malamnya. Oke, bagus. Mungkin ada yang lain? Nah, itu yang aku dengar. Tidak ada?
Wildan Safik, ini baru bergabung Wildan Safik. Kita dengar suara Ustadz Wildan. Bisa Ustaz. Baru bergabung Wildan. Ya. Dari mana saja kamu? Apa Ustaz? Suaranya Ustaz patah-patah. Kamu kalau kok baru bergabung, dari mana saja tadi? Tadi makan terus lupa Ustaz. Kalau lupa itu berbahaya ya, Wildan ya. Iya Ustaz. Ustadz ngasih nilainya juga lupa loh ya, buat Wildan Safik. Iya Ustaz. Enak, sak mangan sak. Jadi makan boleh ya, tapi waktunya jangan sampai mengurangi kalian ya untuk ikut meeting tepat waktu. Karena Ustadz sendiri ini juga belum makan ya. Nah, Ustadz usahakan untuk tepat waktu, seandainya jaringannya tidak bagus. Kita lanjut. Tadi sudah benar jawaban dari Mas Zaidan ya. Karena di Eropa ini terkenal dengan musim dinginnya. Ya. Jadi matahari jarang sekali ya menyinari di benua Eropa. Kalau di benua Asia, matahari ini banyak sekali. Ya. Rata-rata setiap tahun itu hampir 70% itu matahari menyinari di benua Asia. Dari situ disebut dengan negeri terbit. Ya. Kalau benua Eropa negeri terbenam. Oke, sekarang kita ke kondisi alam benua Asia dan benua yang lain. Nah, sekarang Ustadz coba jelaskan secara singkat ya. Di benua Asia ini ada 5 kawasan ya. Asia Tenggara, negara kita termasuk. Asia Barat, Timur Tengah. Asia Timur, Jepang dan kawan-kawan. Asia Tengah, mantan bekas negara Uni Soviet, ya, Tajikistan, Turkmenistan. Asia Selatan, negara India dan kawan-kawan. Nah, apa saja ini bisa kalian pelajari di halaman 11. Ini ada Asia Tenggara. Lalu ada Asia Timur di halaman 12. Negaranya apa saja. Beserta ibu kota dan mata uangnya. Lalu Asia Barat halaman 13. Lalu Asia Tengah dan Utara halaman 14. Dan Asia Selatan. Untuk benua Eropa itu terbagi Eropa Utara, Eropa Barat, Eropa Selatan, dan Eropa Timur. Negara-negaranya ada di tabel ini, nanti kalian bisa baca sendiri ya, serta ibu kota dan mata uangnya. Nah, ini yang menarik ya, di dunia ini ada beberapa negara yang wilayahnya terdapat di 2 benua sekaligus. Halaman 17 ya. Tadi saya sebutkan ada Turki. Selain Turki ada satu lagi, yaitu Rusia. Rusia ini sebagian besar daratannya terletak di benua Asia. Tapi orang Rusia lebih banyak bermukim di bagian barat yang masuk wilayah Eropa. Di antara wilayah negara Rusia ini yang masuk wilayah benua Asia dan benua Eropa ini dipisahkan oleh sebuah pegunungan. Namanya adalah Pegunungan Ural. Kota Moskow yang ibu kota Rusia ini terletak di benua Eropa. Seperti halnya Rusia, Turki ini juga terletak di benua Asia dan Eropa. Wilayah Turki ya, yang masuk di benua Asia dan Eropa ini dipisahkan oleh Selat Bosporus, Laut Marmara, dan Selat Dardanel. Turki ini menjadi salah satu jalur laut paling strategis ya di perairan ini. Turki di Asia disebut Anatolia atau Asia Kecil. Turki Eropa dikenal sebagai Thrace. Lalu kalau di Afrika ini ada kawasan utara, tengah, timur, barat, dan selatan. Negara-negaranya kalian bisa baca sendiri. Kalau di Amerika ada utara, tengah, selatan, dan ada
Kepulauan Karibia yang terkenal dengan banyak sekali bajak lautnya ya. Caribbean. Bisa dibaca, benua Australia ini sebenarnya satu negara. Tapi dia itu memiliki beberapa wilayah administratif. Seperti New South Wales, Victoria, Queensland, Australia Barat, Australia Selatan, Tasmania. Dan wilayah Australia Utara dan ibu kota Australia, Canberra. Oke, mungkin untuk meeting hari ini cukup ya. Untuk minggu depan kalian pelajari yang iklimnya, benua Asia dan benua lainnya, halaman 22 sampai 25. Lalu bentuk muka bumi, benua Asia dan benua lainnya, halaman 25 sampai halaman 28. Kondisi geologis juga, Tat. Kondisi geologis halaman 28 sampai halaman 33. Dan flora fauna benua Asia dan benua lainnya, halaman 34 sampai 35. Baca mandiri. Di rumah, dibaca mandiri. Nanti Ustadz adakan ulangan ya, ulangan harian. Insya Allah ya, minggu depan. Ya, silakan dibaca-baca. Oh, materinya dari yang tadi Ustaz sebutkan, Tat. Materinya yang tadi Ustadz jelaskan sama yang harus kalian pelajari secara mandiri, ya, yaitu iklim yang dipelajari secara mandiri, iklim, kondisi geologis, dan flora fauna di benua Asia dan benua lainnya. Oke, ada pertanyaan lagi, Zaidan? Tidak ada? Yang lainnya? Oke. Dipersiapkan ya, dibaca mulai sekarang. Minggu depan Ustadz adakan ulangan harian. Kalau nggak ada, kita akhiri karena sudah pukul 9:30, waktunya kalian istirahat. Makan-makan, minum silakan ya. Tadi Wildan Safik, kalau makan minum jam ini ya. Nah, biar nggak telat. Kita screenshot dulu. Kita akhiri sama-sama dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, rekamannya Ustaz. Oh ya. Sudah.